Oke teman-teman, halo, selamat datang kembali di konten Ivan Studio Webcam. Bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase paling mantap di Ivan Studio. Oke teman-teman, video kali ini sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah episode pertama. Aku menamakannya, kontennya itu adalah View Mix, gitu aja ya. View Mix itu apa? View Mix itu adalah review mixing. Lebih lengkapnya sebenarnya review mixing dan mastering gitu. Seperti video yang kemarin teman-teman yang aku buat, video info kemarin, yaitu aku sudah memberitahu bahwa aku akan mengupload atau mengkontenkan ketika aku mereview audio teman-teman, karena banyak teman-teman di sini yang minta di-review, Bang, review hasil mixingan dan masteringku gitu kan. Tolong dikoreksi, tolong diberi masukan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dan itu banyak banget sampai akhirnya muncullah ide untuk membuat konten gitu. Jadi daripada aku hanya mereview secara pribadi ke orangnya langsung, gimana kalau aku kontenkan gitu. Makanya kemarin aku bikin videonya. Nah teman-teman, untuk info lengkapnya kalian boleh tonton dulu video tentang info review mixing dan mastering. Rulesnya gimana biar bisa aku review, biar bisa aku kontenkan, dan gimana caranya kalian kirim audio kalian. Pokoknya tonton dulu di video itu gitu ya, biar kalian tidak gagal paham dan kalian tidak nggak salah rulesnya gitulah. Jadi kita sama-sama enak gitu. Dan ini bisa menjadi edukasi buat kita bareng-bareng teman. Aku tidak bermaksud untuk menggurui, aku tidak yang paling benar, aku tidak mungkin aku akan bilang kalau jelek aku bilang jelek, kalau bagus aku bilang bagus, kalau kurang aku akan bilang kurang gitu. Tapi maksud dari masukanku itu bukan untuk gimana-gimana teman-teman, tapi aku hanya ingin membetulkan saja yang lebih baik gitu. Nanti biar teman-teman bisa memperbaiki, biar hasilnya juga kualitasnya lebih bagus, daripada aku hanya ngomong ini bagus, ini udah bagus kok, udah aman kok gitu, tapi sebenarnya masih banyak banget yang perlu dikoreksi gitu kan, malah kalian tidak berkembang dong gitu ya. Sekali lagi, ini wadah untuk kita belajar bersama, untuk aku sharing aja teman-teman gitu. Buat kalian yang berkenan atau yang mau audionya direview dan diberi masukan dan lain sebagainya, silahkan kirim aja, nanti aku akan buat konten seperti ini gitu. Dan ini episode pertama, mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman semuanya di sana gimana sih reviewnya gitu. Dan aku mereview itu juga tidak cuma ngomong oh jelek, oh bagus, oh ini, tapi aku juga akan merekomendasikan teman-teman. Seperti yang aku bilang kemarin, aku akan merekomendasikan apa aja yang perlu dilakukan di audio tersebut, treatment apa aja gitu. Dan aku akan memberi masukan, oh pluginnya pakai ini, coba settingannya seperti ini dan lain sebagainya, kayak gitu teman-teman. Jadi semoga ini akan menjadi segmen barulah di channel ini, konten baru yang fresh gitu, dan sekaligus tetap memberikan edukasi juga ke teman-teman semua gitu. Dan langsung aja kita ke projectnya teman-teman. Ini dia, karena aku sudah mendapat satu klien, satu pasien teman-teman, untuk direview. Dari video yang kemarin aku upload tentang info itu sudah ada yang mengirimkan gitu. Dan terima kasih untuk Mas siapa ya ini, aku lupa, ada di sini teman-teman, kita cek. Nah ini dia, Mas Faustinus Dama. Nah ini karyanya Mas Faustinus Dama, teman-teman mungkin bisa cek Instagramnya atau YouTube-nya, silahkan dicari. Kebetulan ini DM-nya di Instagram dengan nama Faustinus Dama ini teman-teman. Jadi kita bisa nambah pertemanan, kita bisa nambah link, kita bisa nambah persaudaraan juga. Mungkin kalau ada yang punya channel YouTube juga bisa sekalian buat promosi gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia karyanya. Ini adalah cover, lagu cover Ojo Nangis dari lagu Darboy Geng, di cover oleh Mas Faustinus Dama gitu. Nah di sini aku menggunakan meter ini teman-teman dari TR5 untuk menganalisa pertama kali
gitu ya. Dan kita akan dengarkan bersama-sama lagunya itu seperti apa. Aku juga belum dengar teman-teman, jadi kita langsung eksekusi bareng-bareng gitu. Nanti Mas Faustinus juga bisa menyimak apa aja sih yang diperlukan atau bagaimana sih hasil audionya Mas Faustinus ini. Oke, kita dengarkan dulu coba ya. Kita coba lompat. Teman-teman, audionya sekilas-sekilas ya, biar nggak kelamaan kita dengerin fullnya. Dan nah ini teman-teman, ini untuk Mas Faustinus Dama. Sekilas dari yang aku dengar dan dari data yang muncul di sini adalah ini audionya mono Mas. Gitu. Nah ini audionya mono, nggak tahu gimana kok bisa mono, apakah memang direcord mono. Nah tapi bagiku, menurutku audio yang mono itu sangat-sangat kurang Mas gitu. Sebisa mungkin buatlah audionya itu stereo. Tahu mono dari mana? Ya tentu kedengeran ya. Kedengeran, tidak ada panningnya, instrumennya semua ngumpul di tengah, vokalnya semua di tengah, ditumpuk jadi satu. Tidak ada panning kanan kiri, tidak ada pembagian instrumen kanan kiri, nggak ada. Semua numpuk di tengah. Itu secara audio. Kemudian secara visual di sini sudah terlihat jelas. Ini harusnya kalau stereo itu dia menyebar ke seluruh kotak ini. Tapi ini tegak lurus di garis yang tengah. Ya kan? Nah, itu sudah fix bahwa audio ini mono. Nah, sebenarnya kelemahan mono itu apa? Bukan terus mono itu jelek, bukan ya. Tapi maksudnya kelemahan mono itu adalah yaitu tadi, instrumennya tidak bisa dibagi posisinya. Tidak bisa, oh gitarnya ada di bagian kanan, keyboardnya ada di sebelah kiri, stringnya kita bisa bagi di kanan dan kiri, tengahnya untuk vokal, untuk bass, untuk drum, ketipung. Terus instrumen-instrumen lainnya ada di pojok pinggir kanan, pojok kiri, sedikit ke kanan, sedikit ke kiri. Nah, itu tidak bisa diatur seperti itu. Ini jelas mono. Terus ini adalah meter yang S ini teman-teman. Ini kan mono. Yang kiri ini mono, yang S ini adalah side. Maksudnya adalah audio yang di samping. Nah, ini kan tidak bergerak jarumnya. Nah, jadi audionya jelas mono. Kemudian yang selanjutnya adalah tebakanku adalah ini musik itu antara tebakanku 90% musiknya ini dibuat dengan keyboard atau organ tunggal
elektunan lah gitu dari style keyboard. Gitu ya Mas. Kalau salah silahkan dikoreksi, silahkan komen coba. Ini kalau aku menganalisa audionya ini adalah audio dari keyboard atau dari style organ tunggal atau elektunan gitu. Atau kalau tidak ini downloadan dari YouTube mungkin. Tapi 90% aku menebaknya adalah style dari keyboard gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang benar ini dari keyboard, itu usahakan recordnya menggunakan 2 jack. Jadi biar stereo. Ini walaupun sinyalnya 2, tapi ini sama, atas bawah ini sama, kanan kiri sama. Jadi kalau kita panning ke kiri nih, mentok kiri. Ini di sebelah kiri, terus ini di sebelah kanan. Nah, itu sama persis, tidak ada bedanya ketika di play di tengah kanan kiri itu suaranya sama. Nah, itulah mono kayak gitu. Jadi tidak ada yang sebelah kanan tuh dominan di drumnya, yang sebelah kiri dominan ketipungnya. Jadi biar misah. Bassnya ada di tengah, gitarnya di kanan. Tidak bisa seperti itu. Nah, kalau recordnya menggunakan keyboard atau menggunakan style, silahkan recordnya itu menggunakan 2 jack. Dimana jacknya ini jadikanlah LR. Jangan semua di mono, ya sama aja, kanan kiri sama aja nanti jadinya. Jadi buatlah LR, yang kanan dipanning ke kanan mentok, yang kiri dipanning ke kiri mentok gitu ya. Kalau menggunakan mixer ya kita bisa panning dua-duanya mentok kanan mentok kiri. Kalau menggunakan sound card ya bisa langsung akan otomatis ke split menjadi 2, channel 1 dan channel 2 misalkan, itu akan menjadi stereo langsung gitu. Dan di settingan mixer keyboardnya, nah itu kita juga bisa setting untuk panningnya. Gitarnya geser sedikit ke kanan, untuk keyboardnya geser sedikit ke kiri. Jadi ada penempatan instrumen yang beda-beda, tidak semua menumpuk di tengah gitu ya Mas Dama, Mas Faustinus. Saranku seperti itu kalau memang ini menggunakan keyboard gitu. Tapi kalau ini musiknya hasil download mungkin atau dari temen atau sudah jadilah gitu, tidak bikin sendiri, ya ini sudah tidak bisa diapa-apakan. Memang sudah hasilnya mono ya sudah gitu. Tapi kalau ngerekam sendiri dengan keyboard, saranku tetap dibikin stereo gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini buatnya itu tetap satu-satu, itu berarti merekamnya. Nah, itu merekamnya tetap yang instrumen stereo tetap di record stereo. Misal piano ya tetap di record stereo. Kalau ketipung ya tetaplah buatlah stereo. Kalau bass itu kan cuma satu line, satu input. Oke, itu mono nggak apa-apa. Gitar itu tetap satu nggak apa-apa. Tapi panningnya dipisah Mas gitu ya. Panningnya sekali lagi aku menekankan di panning ini, biar audionya stereo. Udah itu aja. Ini dari segi kualitas audio sudah bagus, sudah baik. Tapi kelemahannya adalah dia mono. Jadi kelebaran dari audionya tidak ada. Bukan kurang lagi, tapi tidak ada. Karena memang audio ini mono gitu. Dan mono itu akhirnya semua instrumen menumpuk di tengah. Tidak ada pemisahnya. Vokalnya ketumpuk, gitarnya ketumpuk. Jadi tidak apa ya, tidak merata lah, tidak seimbang gitu untuk pembagiannya. Itu untuk segi musiknya. Kemudian untuk vokalnya, nah ini catatan kita dengar sekali lagi untuk vokalnya ya ini. Kita fokus ke vokal. Nah, vokal. Catatan pertama adalah low frekuensinya tidak di-cut. Oke? Low frekuensinya itu misal. Nah, ini di sini bagian sini. Ini karena tidak bisa tidak bisa dipisah ya vokalnya, tapi aku contohkan aja begini. Misal vokal cewek itu, Mas, vokal cewek itu cenderung low frekuensinya itu kosong. Jadi di-cut aja. Ini bisa di-cut seperti ini.
Nah, misal berapa? 150. Carilah frekuensi si cewek itu ketika nyanyi itu bener-bener sinyalnya di mana gitu. Misalkan cut di sini. Nah, kenapa kok harus di-cut? Karena low frekuensinya itu noise. Kalau kita denger ini tuh di low frekuensinya 100 ke bawah itu suaranya hanya beh 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 gitu. Apalagi kalau menggunakan mic dynamic gitu ya. Mic dynamic. Kalau pakai kondensor bisa menggunakan pop filter. Jadi untuk popnya, suara pop itu kayak P, B. Nah, itu jadi beh 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 gitu. Kedengeran ya. Beh, P, pop, B, beh beh. Nah, itu akan terfilter oleh pop filter. Tapi kalau tidak pakai pop filter itu akan tembus. Apalagi kalau menggunakan mic dynamic yang handheld itu kan nggak bisa tuh pakai pop filter, pasti kesusahan. Nah, itu low cut itu sangat-sangat penting. Itu ya. Jadi vokalnya di frekuensi vokal itu langsung cut aja. Jadi bersih, vokalnya tidak beh ojo mbok gitu. Ojo mbok siak nah mbok itunya, mboknya itu kan bisa bersih. Ojo mbok siak kayak gitu. Nah, jadi itu penekanan huruf popnya. Nah, itu. Mana vokalnya? Ini. Nih. Aku sing selalu ono pasku. Nah, pas itu kan P-nya masuk. Harusnya kan pas. Jadi bersih, pas, bukan pas, tapi pas. Nih di sini. Aku sing selalu ono pasku. Nah, itu. Pas kowe. Nah, itu. Jadi hati-hati dengan vokal gitu. Cowok pun gitu, vokal cowok pun kalau low-nya itu tidak sampai ya di-cut aja. Misal cowok oke lah di-cut di 100 karena 100 ke bawah suaranya udah hilang, udah nggak ada frekuensinya. Ya udah cut di situ. Jangan dibiarkan seperti ini, kosongan kayak gini. Akhirnya seluruh frekuensi yang tidak berguna ikut masuk gitu ya. Nah, itu kan kerasa banget nih. No pas kowe loro. Nah, itu mengganggu gitu ya. Jadi itu saranku. Dan vokalnya ini juga mono, tidak ada reverb untuk ruangnya, untuk apanya gitu. Atau memang ini mungkin merekordnya menggunakan satu mixer yang akhirnya input untuk ke DAW-nya ya cuman mono gitu. Nah, bisa aja gitu. Nah, pokoknya untuk stereonya silahkan dibuat stereo karena kita disediakan telinga kita dua, kanan dan kiri. Jadi minimal kita mendengarkan audio itu ya kanan dan kiri, tidak kanan dan kiri jadi satu gitu. Itulah mengapa speaker ada dua kanan kiri, headphone ada dua kanan kiri, untuk membuat audio atau mendengarkan audio yang stereo gitu ya. Kalau ini didengarkan di speaker HP atau di speaker Bluetooth itu bagus karena speaker Bluetooth, speaker HP itu kebanyakan masih mono yang satu gitu ya. Tapi kalau didengarkan secara stereo misalkan di mobil atau di speaker dua atau di stage panggung yang besar gitu. Nah, ini baru kelihatan bahwa oh ini mono, ini kurang nih stagingnya, imagernya kurang gitu. Jadi itu masukan dari aku Mas gitu. Nah, sekali lagi aku lebih menekankan ke mono stereo audionya gitu. Untuk selebihnya sebenarnya sudah aman ya. Kita dengarkan lagi ya. Kita cross check yang lainnya lagi. Ya, udah aman sih. Secara frekuensi sebenarnya ya aman lah gitu. Tidak terlalu yang gimana-gimana. Secara frekuensi aman, cuman hati-hati di high frekuensi.
itu kalau aku malah masih berani diangkat lagi high frekuensinya. Ini di frekuensi 10.000 ke atas itu sudah tipis, Mas. Nah, ini masih bisa diangkat lagi, kemudian dikasih dynamic EQ. Jadi ngangkatnya misal menggunakan ini. Nah, ini rekomendasi plugin ya. Misalkan untuk ngangkat high-nya itu bisa pakai EQ apapun EQ-nya. Nah, di sini aku kasih contoh ini ya. Di frekuensi 10.000 ke atas. Nah, ini kan kayak gini. Jadi lebih open. Ini kayak gini ya. Ini kalau tidak pakai mendem kan, ini on, beda loh, ya kan? Ini keangkat. Nah, terus kemudian setelah di boost itu gunakan dynamic EQ. Di sini aku pakai Pro G3. Di sini dynamic EQ untuk membatasi si high yang kita boost tadi. Kita boost di high. Nah, tapi di sini kita batasi lagi. Biar tidak over. Kita cari di 10.000 ya tadi. Nah, kita buat cekungan ke bawah sebagai dynamic. Jadi walaupun kita boost, tapi tetap kita batasi. Sewaktu-waktu di mana audio high-nya itu, frekuensi high-nya itu over, dia akan tereduksi. Nah, dia bekerja kan? Nih high-nya. Oke. Nah, ini sudah lebih enak. Audionya sudah lebih open. Ini kalau off EQ-nya. Nah, ini ya, ini on. Oke. Ketahuan ya bedanya. Gitu. Nah, itu saranku aja sih. Saranku hanya di high-nya bisa diangkat lagi, kemudian untuk low-nya sebenarnya itu oke, udah aman. Kalau ketipungnya ya karakter dangdut harus mantep, ketipungnya dutnya bisa diangkat lagi, tapi overall ini sudah aman untuk ketipungnya gitu. Nah, tadi catatan yang besar adalah justru malah di audionya, dibuat stereo, jangan mono. Oke. Kemudian yang kedua, vokalnya bisa di low cut, frekuensinya bisa dicari sampai seberapa low-nya, kemudian di-cut biar bersih. Kalau memang itu kurang bersih, bisa dibantu dengan pop filter. Jadi rekamannya menggunakan pop filter. Kalau menggunakan mic dynamic, kita harus menggunakan EQ untuk nge-cut bagian low-nya, di-cut seperti ini untuk vokalnya. Gitu. Nah, itu reviewku untuk Mas Dama gitu ya. Semoga memberi penjelasan dan semoga memberi pencerahan gitu. Nah, sekali lagi ini tidak untuk mengajari atau sok pinter atau gimana, tapi aku hanya ya menyarankan dan sepengalamanku aja gitu. Apa yang aku dengar, apa yang aku lihat. Di sini juga dibantu dengan data. Aku tidak cuman ngawang, cuman dengerin terus oh ini gini kan enggak gitu. Tapi aku juga menunjukkan dengan data, dengan analisis, dengan angka, dengan grafik yang bisa teman-teman lihat bareng semua di sini gitu, teman. Oke. Jadi mungkin segini aja review untuk ViewMix episode pertama ini gitu untuk Mas siapa tadi? Faustinus Dama. Terima kasih sudah mengirimkan karyanya dan sudah mau mampir ke channel ini untuk direview, berkenan untuk direview musiknya, untuk dikontenkan. Terima kasih banyak sudah mensupport channel ini. Buat teman-teman juga yang mau direview silahkan kirim rulesnya. Kalau kalian mau tahu rulesnya silahkan tonton video ini sebelumnya gitu ya. Jadi kalian tidak salah lagi, tidak tanya-tanya lagi gimana caranya, langsung aja tonton di video sebelumnya. Di sana sudah aku jelaskan secara lengkap gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Selamat mencoba untuk rekomendasiku tadi, buat pembelajaran juga teman-teman di sini yang mungkin mengerjakan project dangdut gitu. Nah, kita bertemu lagi di konten selanjutnya, di ViewMix selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share,
kalian ada pertanyaan langsung komen, pasti aku langsung bales dan pasti aku langsung buatkan videonya gitu teman-teman. Oke, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you all.